Masih berdiri, Shalom, shalom. silakan mengisi bangku-bangku yang sudah tersedia. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Shalom. Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memenuhi ruangan ini, terutama hati kita. Walaupun kita hanya 10.000, amin. Biarlah nanti kita percaya pada saat kita memuji-muji Tuhan, sahabat-sahabat kita yang lain akan memenuhi tempat ini. Amin. Bila kita saudara seiman, hidup rukun bersama, kita sungguh percaya Tuhan akan menurunkan berkat-berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Sungguh indahnya, sungguh senangnya bila kita semua hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Mari dengan sukacita kita katakan, Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. katakan kepada sahabat kita, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. 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 Kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Raja segala raja yang kami sembah
Kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat malam ini Bapa, kembali karena kasih dan anugerah-Mu, kasih setia-Mu bagi setiap kami untuk dapat datang bersekutu di tempat yang sudah Kau berkati ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala-galanya. Karena kasih-Mu sekali lagi Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk bersatu hati, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, mengundang hadirat-Mu untuk hadir. Dan kami tahu pada saat hadirat-Mu hadir, hidup kami dipulihkan. Pada saat hadirat-Mu menjamah setiap kami, segala beban akan Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala-galanya. Kami persembahkan persekutuan doa kami pada malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Yesus, mari Allah Roh Kudus, beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga pada saat kami datang, tidak seperti apa pada saat kami pulang. Kalau kami datang saat ini membawa banyak permasalahan, banyak beban, di dalam kuasa firman-Mu yang akan kami sambut, semuanya akan Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala-galanya. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang sungguh suci dan mulia. Saat ini Bapa, mari selidiki setiap hati kami. Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mau mengakui setiap dosa dan salah kami, sehingga apa yang kami persembahkan sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Mari Allah Roh Kudus, selidiki kami, selidiki hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. mari Tuhan, selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Karena Engkaulah Allah Yang kami yang Maha Maha Tahu dan menilai hidupku. Sungguh tak ada yang tersembunyi Tuhan. Bagi-Mu telah kulihat kebaikan-Mu, Sungguh tak pernah yang habis tak pernah di habis dalam seluruh kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk berjuang. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, selidiki hati kami sekali lagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat Segala kebaikan Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
setia. Dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Oh, tiada habis-habisnya kasih setia-Mu dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa mau mengampuni setiap dosa dan salah kami yang tidak pernah Kau ingat dan Kau perhitungkan. Asal kami mau datang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya nama ya benar Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapa. Ya nama Terima kasih Tuhan Yesus. Kami malam ini bisa memuji di Kau. Yes, Kami tahu itu adalah semua rencana-Mu. terima kasih. Bimbinglah kami selalu Tuhan Yesus. Bimbinglah kami biar kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, nama Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, penyertaan, perlindungan-Mu buat seluruh keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan dan kemurahan hati-Mu senantiasa Kau berikan bagi kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Ya benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, nama-nama musik kita. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami suatu keluarga yang harmonis,
istri, anak, cucu kami sehat semua Tuhan. Dan juga Tuhan telah memberikan kami teman-teman sahabat-sahabat di persekutuan doa malam Santo Yakobus Tuhan. Biar kami bisa belajar sama teman, biar mereka bisa selalu membimbing kami untuk lebih mengenal Dikau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur Bapa. Ku Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita berikan kemuliaan buat Bapak kita yang selalu setia buat kita semuanya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Yesus. Kita mau katakan bahwa kasih Allah tak berkesudahan dalam seluruh kehidupan kita. Dan suatu yang pasti, tidak pernah akan terlambat, tidak pernah akan berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. dengan
Dengan sukacita ku kan meraih, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja, bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, karena Dia Yesus Tuhan kita, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Amin. Amin. Yes. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan kita, Dialah satu-satunya Allah yang sungguh perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, Segala kuasa hanya di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, Dengan segala kekuatan kita, biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan, Allah kita yang sungguh perkasa, biarlah segala kuasa hanya ada di dalam tangan-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, Kita percaya kuasanya tetap sama. sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. kuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, Baik siang dan malam, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata Dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Engkau sungguh ajaib Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Yesus kita yang ajaib. Amin. Silakan duduk. Mungkin dari Ibu Lili mau bersaksi
bahwa banyak mujizat Tuhan seperti apa yang didoakan tadi. Mari, Bu Lili. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mujizat apa yang Bu Lili dapat? Sebenarnya tidak ada ya mujizat ya. Mujizat ada. Tidak, masuknya nggak ada persiapan gitu loh. Apa ya? Gini deh. Saya mau bersaksi tentang anak mantu Akian. Yang hampir tiap hari aku pergi tengokin. Nomor 1, saya kasih dia semangat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu selalu menolong dia, memberi kekuatan buat dia. Walaupun masalah tetap ada. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu baik dan teramat baik buat dia. Dia sekarang memang sih masih berat ya. Kelihatannya kalau dia angkat tangan kanan masih bisa, tapi kalau tangan kiri itu udah berat sekali, dia angkat jatuh. Dan kaki kiri juga susah, tapi kalau kanan masih mending. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan menolong dia karena keadaan yang tidak disangka-sangka, dia cuma masalah sepele. Pertama itu, waktu pertama dia jatuh itu, saya kan udah janji sama anaknya mau ngantar kita pergi jalan. Pagi-pagi saya telepon anaknya, Karisa, Popo udah siap nih dari gereja. Terus dia bilang gini, Po nggak jadi, Papa sakit, Papa jatuh. Jatuh. Dari pulang gereja langsung saya ke rumahnya. Begitu saya sampai di rumahnya ngelihat ada ambulan, ada dokter, suster semua datang. Waduh, aku sampai kaget. Tapi itu mungkin rencana Tuhan ya. Kita nggak tahu. Dia begitu sehat, bugar sampai dia bisa jatuh begitu. Begitu jatuh dia langsung, dia langsung gak bisa apa-apa. Tangan, kaki sama sekali gak bisa digerak. Tapi percaya, Tuhan selalu menolong dia. Tuhan selalu menguatkan dia, apapun masalahnya. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat buat dia. Ya, kita selalu berdoa buat dia. Walaupun sekarang udah 3 bulan dia berbaring, tidak bisa apa-apa. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada buat dia. Karena dia itu sungguh baik, sangat baik kalau bagi saya. Teman-teman juga mengatakan dia sungguh baik. Dan selalu saya kalau ke rumahnya dia, saya kasih spirit, Akyang Ciayo, semangat. Semangat, pertolongan Tuhan selalu ada sama kamu. Engkau sangat baik dan teramat baik ya. Kamu banyak berdoa gitu. Jadi selalu saya kasih dia semangat. Sampai sekarang puji Tuhan, tangan udah bisa diangkat. Dia udah bisa berdiri 10 menit. Dan dia udah bisa dikasih kesempatan dia di kursi roda. Tapi ya 10 menit, dia gak kuat lama-lama. Jadi saya bilang, Tuhan baik sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Kamu tetap kuat, percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat buat kamu. Amin. Begitu banyak kesaksian yang Ibu Lili sudah ceritakan. Bahwa Tuhan kita sungguh ajaib dan amat sangat ajaib. Kita sungguh percaya begitu banyak sahabat-sahabat yang berdoa buat Pak Akian. Pasti segala apa yang sudah
Pak Akian lakukan untuk melayani Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan perhitungkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Teruslah kita berdoa. Satu hari nanti kita akan melihat bahwa Pak Akian akan duduk bersama-sama kita untuk memuji namanya. Haleluya. Engkaulah segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan Kau peruntukkan untuk kami semuanya. Kita naikkan pujian ini dan kita mau katakan, Kau Bapa yang sungguh mengasihiku. Hanya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk kami dapat melihat, untukku dapat melihat. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah bagi setiap bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itulah bagian itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Biarlah kami dengan sungguh mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Engkaulah Bapa dan Raja kami. Mari kita katakan, kita bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh, mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kaulah segala-galanya bagi hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau selalu ada di setiap jalan kehidupan kami. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami mau katakan, Bapa, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang untuk selama-lamanya Tuhan. Selama hidupku, berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
bagian kami Tuhan. Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Mari buka mulut kita dan ucapkan kata-kata yang sudah Tuhan berikan dalam seluruh hidup kita. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami dengan bahasa yang daripada Engkau. Jangan lewatkan dari setiap kami ya Allah Roh Kudus. Urapi dengan minyak-Mu yang baru. Sekian tata kadalalasi. Inayanamu. Inayanasi. Sekian tata karalala inasyangkaramamu. Terimalah penyembahan kami ya Allah Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan. Sikiata tata kadalalmu yana nasi. Haleluya. Siana yana mu. Inasyangkara marana inahuri. Sikiata tata karalala inasikiata tata karalala se. Oria masyangkara marana. Inayana sikiata tata karalala. Oria masykiata tata karalala. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya benar Tuhan. Yes. Ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Majulah terus untuk mewartakan kabar sukacita yang dari Tuhan. Aku akan memperlengkapi engkau dengan senjata-senjata yang sudah aku persiapkan. Majulah terus dan janganlah takut. Ya nama-nama psikiater. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya nama-nama psikiater. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu.
Izinkan kami untuk berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu jiwa kami akan tenang. Di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan perintah-Mu akan menjadi pelita bagi kami. Biarlah ajaran-ajaran-Mu akan menjadi cahaya bagi kami. Dan biarlah didikan-Mu di dalam kebenaran akan menjadi jalan hidup kami. Urapi anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Leni. Mari Allah Roh Kudus pakai seluruh kehidupannya untuk dapat mewartakan kasih-Mu di tempat ini. Terjemahkanlah dalam seluruh kebutuhan hidup kami apa yang sudah kami dengar. Dan kami sungguh percaya makanan yang Kau sediakan sungguh baik dan amat sangat baik bagi kehidupan kami. Terpuji-pujilah Yesus dalam seluruh hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Mari silakan Bu Leni. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Apa kabar? Wow, luar biasa, kabar baik ya. Dari puji-pujian tadi rasanya hadirat Allah sudah ada di dalam diri kita semua, di dalam ruangan ini, terlebih dalam hati kita. Dan ini adalah bagi saya yang pertama kali saya onsite, offline. Biasanya pemberitaan hanya lewat Zoom. Selamat malam Ibu Sherly, selamat malam teman-teman semuanya, dan saya banyak sekali yang kenal di sini dan mungkin ada beberapa yang belum kenal. Baik, saya Leni Mulyo dan saya dari Paroki Santo Yohanes Bosco. Dan rasanya nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata ya. Suatu sukacita kita bisa bertemu tatap muka seperti ini ya. Udah lama, hampir 3 tahun bukan? Nggak pernah jumpa. Oke, malam hari ini saya mendapatkan tugas untuk kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu pelayanan adalah sebuah sikap hati ya. Pelayanan adalah suatu sikap hati ya. Oke, bacaannya itu diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Oke. Ya, kita baca bersama-sama bergantian, mungkin di sebelah sini terlebih dahulu, lalu berikutnya di kelompok sebelah situ ya. Silakan, 3, 2, 1. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Kristus, ya, bacaan dari Lukas ini memang kelihatannya itu
beda sekali ya, bagaimana perlakuan dari seorang kepada hambanya, ya. Dan itu dikatakan seperti itu. Apa sih ada? Tuhan yang mengatakan, terus makan dulu kamu, baru saya, enggak mungkin. Pasti kebalikannya bukan? Sediakan semuanya makanan untuk aku, untuk semuanya, nanti setelah itu kamu boleh makan. Ya, seperti itu di ayat yang ke-7 dan ke-8 ya. Itu yang dilakukannya ya. Lalu apakah juga ada yang berterima kasih kepada hambanya itu? Ini zaman dulu. Hamba zaman dulu mungkin sudah enggak ada lagi kata terima kasih. Zaman perbudakan, tapi sekarang berbeda mungkin ya, tetap kita bisa mengucapkan terima kasih kepada ART kita, orang yang membantu, menolong kita, menyediakan makanan atau apapun untuk keperluan kita, bukan? Ya, kita masih bisa mengucapkan terima kasih. Ini bacaan ini, Injil ini kan dari zaman dahulu ya, zamannya beda dengan zaman sekarang. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih perlu kita simak ya. Di sini dalam Lukas 17 ini sebenarnya kita memulainya dengan satu perikop sebelumnya ya. Perikop sebelumnya yaitu dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 10 itu mencakup di dalam situ, itu ada nasihat-nasihat Yesus ya. Nasihat-nasihat Yesus yang pertama itu ada di dalam ayat 3 sampai dengan 5 ya, dikatakan di sini apa? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Itu nasihat Yesus. Jika ada saudaramu berbuat dosa, jangan ragu-ragu, tegurlah dia. Dan juga kalau dia menyesal, ampunilah dia. Ya, dikatakan seperti itu dalam ayat 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, kita bayangkan itu. 7 kali dia berbuat dosa kepadamu dan 7 kali dia menyesal kepadamu, maka kamu harus mengampuni dia. Itu ayat yang keempat. Lalu ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Teman-teman yang terkasih, ya, ini menyangkut dalam kehidupan kita. Kita semua ini adalah pelayan-pelayan, terutama pelayan Tuhan. Ya kan? Kita pelayan Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita, di pekerjaan, dimanapun kita berada, di pelayanan rohani seperti ini, kita semua ini adalah hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan? Ya, dikatakan tadi, aku adalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang Kau perintahkan kepada aku. Nah, seperti itu kalau kita itu berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik, semuanya Dia berikan kepada kita. Tapi ada satu hal, apakah itu yang dimaksud dengan suatu ketaatan seorang hamba kepada Dia? Ya, sebenarnya di sini ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, ya nasihat Yesus itu adalah menegur. Orang itu kalau ditegur enak enggak sih? Dikritik enak enggak sih? Walaupun kritiknya membangun, enak enggak? Enggak enak, siapa yang mau dikritik? Anak kecil aja kalau dikritik juga komplain, enggak mau kan? Nah seperti itu ya. Tapi Tuhan juga mengatakan hendaknya kita menegur. Sebelum kita menegur, hendaknya tadi apa? Kita tuh introspeksi diri dulu. Diriku sendiri, jaga diri kita sendiri. Kita itu enggak sempurna loh. Kita sangat terbatas. Ya. Dan kita tahu banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Kita sadari akan hal itu. Walaupun kita mungkin banyak sekali kelebihan-kelebihan yang positif, tapi kita pun sadar bahwa kita pun sangat terbatas dan sering kali kita melakukan kesalahan. Ya, jadi kita jaga diri. Ya, pertama-tama jaga diri sendiri dulu. Kalau kita sudah jaga diri sendiri, maka kita bolehlah sesekali itu mau menyampaikan sesuatu untuk menegur. Menegur tentunya dengan tanda petik, menegur dengan kasih. Ya. Kalau ada yang berbuat dosa, maka berani menegur dan mengingatkan. Diingatkan ya. Sikap kepedulian akan keselamatan orang lain. Jadi kalau ada di antara kita,
atau di antara keluarga kita yang tahu jelas-jelas dia berbuat dosa, kita nggak boleh diem. Harus berani menegur, ya dengan kasih tentunya. Ya, walaupun tadi dibilang negor tuh nggak enak, orangnya ditegur tidak enak, dikritik tidak enak, tapi kita mempunyai tugas, kita mempunyai suatu kewajiban untuk menegur dengan kasih. Itu adalah suatu tanda cinta kita kepada orang yang kita tegur atau kita kasihi itu. Karena apa? Dengan orang ditegur, diingatkan oleh kita, itu berarti orang itu diberi kesempatan untuk memperbaharui diri, bukan? Nah, kalau seandainya di dalam pelayanan nih ya, ada orang yang keliru atau berdosa, kan banyak sebenarnya, semua kita berdosa, bukan? Ketahuan benar-benar ini, aduh, tidak pantas misalnya seperti itu, kita harus berani menegur. Orang itu mau dengar atau enggak, urusannya dia. Tapi kita semua harus berani menegur. Kalau enggak menegur kita termasuk berdosa loh, membiarkan orang yang bersalah. Ya kan? Jadi harus menegur. Menegur dengan tanda petik, menegur dengan kasih, ya, menegur dengan kasih. Ya. Itu artinya yaitu kita mempunyai sikap peduli akan keselamatan orang lain. Punya hati yang mau mengampuni itu berikutnya. Kalau sudah menegur, orang yang ditegur kadang-kadang itu sakit hati dengan kita. Ya, enggak terima. Ya. Ya sudah. Kita yang menegur ya kita juga rendah hati, enggak apa-apa deh, pokoknya aku sudah ngomong, ya, tahu kamu mau terima apa enggak apa-apa. Pokoknya aku tahu itu kok kayaknya enggak benar, jadi aku sampaikan. Kamu mau terima apa enggak ya urusan kamu. Dan di dalam perjalanannya, dalam prosesnya orang itu lalu menyesal dan dia datang, aduh iya terima kasih aku sudah ditegur. Dan sorry ya aku telah melukaimu, sorry aku telah membuat kamu repot misalnya seperti itu. Maka orang yang menegur itu dengan serta-merta harus membuka hati dan ya aku mencintaimu, aku menerima dan aku mau mengampunimu. Ada suatu rekonsiliasi, ada sesuatu yang baik. Dan ini teman-teman bukan hanya di dalam pelayanan, di dalam hal yang rohani loh. Di rumah tangga saja banyak sekali terjadi antara orang tua dengan anak. Ya kadang-kadang anak ngomongnya sedikit kasar atau antara pasangan suami istri ya seperti itu ya bisa saja terjadi ya. Jadi di sini ini sifatnya lebih umum, bukan hanya untuk pelayanan rohani. Di tempat pekerja juga sama, antara atasan dengan karyawan atau sesama staf dan seperti itu. Oke, itu menegur yang pertama ya. Yang kedua, lalu para rasul itu apa? Tambahkanlah iman kepada kami. Ya. Bukan besar atau kecilnya iman sebenarnya, tetapi bagaimana iman itu dilakukan, iman itu dikerjakan, ya. Maka rintangan sebesar apapun itu akan ada jalan keluarnya. Masalah segede apapun pasti ada jalan keluarnya dengan iman yang dilaksanakan, yang dilakukan. Contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu Lili dengan iman, percaya. Iman itu kan percaya kan? Pasti masalah yang ada sebesar apapun nanti pasti Tuhan tolong. Ada jalan keluarnya. Ya, kita percaya Dia sungguh ada bersama dengan kita. Jadi kita minta iman, tambahkan iman kepadaku Tuhan, itu bukan soal besar kecilnya iman, tetapi iman yang ada pada kita ini ayo kita harus berani melakukannya, berani melangkah mengerjakannya. Ya. Lalu yang ketiga, tadi sudah menegur, sudah minta iman. Yang ketiga yaitu apa? Ketaatan sebagai hamba. Ya, tadi permulaan sudah mengenai hamba. Jadi murid yang beriman itu, ya mintakan iman, tadi sudah tambah iman. Ya, murid yang beriman itu mendapatkan kekuatan justru dari ketaatannya sebagai hamba Allah. Ya, menegur dan mengampuni itu ternyata adalah tanda loh ketaatan kepada Allah. Karena Allah menghendaki kita itu bisa saling bertegur sapa untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah dalam kehidupan setiap orang, bukan? Nah, di situ. Jadi di sini menegur, mengampuni itu adalah tanda taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, siap enggak jadi hamba?
Hamba itu kerjaannya nggak enteng, berat. Hamba itu berat pekerjaannya. Udah tahu dirinya sendiri bagaimana, ya. Lalu mencoba kalau ada yang keliru, apalagi leader-leader ini, misalnya siapa-siapa yang jadi leader, berani menegur bagi yang berdosa, yang bersalah. Lalu juga terbuka mau menerima kalau orangnya itu menyesal, ya. Semuanya itu terjadi adalah sebagai tanda ketaatan kita semua terhadap Allah. Jadi siap enggak menjadi hamba Allah? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini hubungannya antara kita dengan Allah. Ya, ada satu reporter. Satu reporter itu dia berjumpa dengan Mother Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, di situ reporter itu menanyai begini, apakah Anda tidak pernah tergoda untuk sombong, untuk menjadi sombong? Ya, si Mother Teresa menjawab, mengenai tentang sombong, tergoda untuk menjadi sombong. Sombong apa? Sombong apa? Lalu reporter itu mengatakan, iya, kan tahu kan, Mother Teresa apa yang dilakukan? Dia adalah melakukan pelayanan bagi orang-orang termiskin dari yang miskin, ya, yang termiskin dari yang miskin. Dan itu seluruh dunia tahu, bukan? Apa yang dibuatnya? Nah, seperti itu. Kalau tidak hati-hati, apakah dalam dirinya itu bisa muncul sesuatu bangga, sombong mungkin, ya kan? Nah, tapi di situ Mother Teresa menjawabnya apa? Aku tidak pernah tahu apa yang telah aku lakukan. Luar biasa ya jawabannya seperti itu. Aku tidak pernah tahu apa yang telah aku lakukan. Semuanya itu yang melakukan adalah Tuhan. Di dalam dan melalui para suster dan sukarelawanku. Nah, saudaraku terkasih. Nah, ini menjadi bahan daripada refleksi kita dalam kehidupan kita. Apakah kalau kita melakukan sesuatu yang hebat sekali di mata orang, mendapat pujian seperti itu, ya, tergoda enggak kita untuk menjadi ada sedikit sombong di dalam hati? Wah, aku berhasil, ada enggak seperti itu? Nah, saudaraku terkasih, di sini kita mau belajar dari orang yang sungguh-sungguh ada yang lumayan kita banyak mengenal, tahu, walaupun tidak kenal banget, tahu apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, apa yang dibuatnya, pelayanannya. Tetapi beliau mengatakan, aku tidak pernah tahu apa yang telah aku lakukan, enggak kerasa. Jadi seringkali mungkin kita dalam pelayanan, baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan rohani, ya, gerejawi, atau dengan masyarakat luas, kita melakukan itu kayaknya tuh ya melakukan kebaikan tanpa kita sendiri tahu sebetulnya. Ya, sudah tidak pernah kepikir, pokoknya mau melakukan kebaikan saja. Dan tidak tahu hasilnya bagaimana, bukan? Saya itu teringat ya, dalam pelayanan kami, saya dengan Mulyo, suatu saat itu pernah disuruh, saya ceritanya dari yang terbelakang saja. Begini, suatu saat Mulyo itu suami saya ya, dia mengalami suatu problem dalam ada masalah gitu ya, sehingga dia tuh kayaknya sudah jenuh dan pusing. Ini beberapa tahun yang lalu pusing gitu ya. Lalu suatu saat dia lagi jenuh, lagi pusing dan dia merasa ini gimana ya, tiba-tiba ada seorang ibu menelepon dia. Dan Mulyo lupa siapa ini ibu. Dia panggil, Pak Mulyo, masih ingat saya? Siapa ya, saya enggak ingat. Ya, lalu dia mengatakan gitu, Mulyo mengatakan setelah telepon selesai, si ibu itu telepon saya, kamu ingat enggak? Oh iya, saya ingat, kebetulan ingat orangnya. Saya ini Pak, orangnya sebut namanya, saya tinggalnya di Sunter. Yang waktu itu Bapak datang ke rumah saya, berdoa untuk anak saya yang gagal jantung, klepnya mau dioperasi. Sekarang anaknya itu sudah SMP, pada waktu itu anaknya baru umur 2 tahun. Nah, saudaraku terkasih,
peristiwa ini itu mengingatkan bagaimana sebenarnya Pak Mulyo sudah lupa apa yang sudah pernah dia lakukan pada beberapa tahun yang lalu tentunya. Udah lupa karena anaknya pada waktu umur 2 tahun dan dia sudah SMP saat itu. Ya, lupa. Nah, di sini ternyata Tuhan itu memakai peristiwa-peristiwa apa yang mungkin sudah pernah kita buat, dipakai pada saat juga kita membutuhkan peneguhan dan kekuatan dari Dia. Jadi melalui orang itu yang telepon seperti itu, aduh, oh iya ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu itu dia nangis-nangis karena anaknya itu gagal jantung. Nah, seperti itu ya. Ternyata Tuhan tolong dan sekarang dia sudah SMP, Pak, dengan gembira. Jadi ada suatu harapan, ya. Ada suatu harapan di mana kita sendiri mungkin membutuhkan sesuatu peneguhan dari orang lain. Jadi Tuhan meneguhkan kita lewat orang-orang lain itu. Kita enggak usah pusing, kita enggak usah peduli dengan apa yang sudah kita buat. Apa yang sudah kita layani, apa yang sudah kita buat kebaikan. Pokoknya sekarang kita mau belajar berbakti saja kepada Tuhan dengan melakukan setiap saat ada kesempatan melakukan kebaikan. Kecil-kecil kebaikan apa yang sudah dibuat, lakukan saja. Ayo saya dan saudara-saudari semuanya melakukannya itu. Ya, kita tidak usah pikir yang besar-besar, sekecil apapun kita mencoba buat kebaikan itu. Itulah yang Tuhan mau, ya. Nah, saudaraku terkasih, di sini dikatakan tidak semua dalam pelayanan itu sepertinya suci, ya. Memang dalam pelayanan tidak semuanya tuh, kayaknya pelayanan gereja, pelayanan rohani suci gitu. Ternyata enggak juga loh. Ternyata banyak sekali kendala, banyak masalah yang dihadapi, baik dari dirinya sendiri. Ya, kita sendiri banyak terluka mungkin, jadi akhirnya juga melukai orang-orang yang lain, ya kan, luka batin. Ya, kalau orang yang luka batin atau mempunyai gambar diri yang negatif, ya, karena dia mempunyai pemikiran-pemikiran mengenai hidup ini harus begini, harus begitu dan tidak terjadi, maka dia pun juga mempunyai penampilan, mempunyai perkataannya yang bisa melukai orang-orang lain. Ya, bisa saja. Jadi itu problem diri sendiri. Ya. Konflik dengan teman sepelayanan. Nah, ini sekarang saya mengajak mulai masuk di dalam kehidupan pelayanan. Konflik dengan pelayanan, teman-teman pelayanan. Ada enggak di sini yang suka konflik misalnya di teman satu pelayanan? Ada, ya kan? Konflik itu munculnya dari mana sebenarnya? Dari pikiran, ya kan, dari pikiran kita. Ya, mulai pikiran kita mulai sedikit menghakimi orang lain. Enggak puas seperti ini dengan apa yang aku mau, enggak cocok, ya, timbul konflik, ya. Dari pikiran, lalu dari situ akan diwujudkan dan mulai berjalan dengan pikirannya itu. Nah, saudaraku terkasih, ini banyak sekali terjadi. Tidak cocok dengan teman, ya, sudah konflik ya berarti tidak cocok. Saya tuh kalau ketemu dengan Riko misalnya gitu ya, saya cocok banget ini. Dari dulu bertahun-tahun, puluhan tahun ya, ngomongin nyambung misalnya seperti itu ya. Tapi saya misalnya ketemu dengan Pak Harsono yang baru, saya kayaknya belum cocok. Padahal enggak ya Pak ya, kita cocok juga ya Pak ya. Contoh saja, nah seperti itu. Oke, ya, jadi ada juga orang itu merasa cocok dengan si A, tidak cocok dengan si B dan seterusnya ya. Oke, bahkan juga ada yang tidak cocok dengan romonya. Ini kaitannya dengan pelayanan. Kita mau bikin acara apa, romonya enggak setuju aja. Sampai kayaknya ini aduh gimana sih, kita sudah berjuang benar-benar untuk memajukan PD misalnya. Minta izin romonya dihalang-halangi, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu juga cukup mengganggu kita untuk maju gitu ya. Tapi sebenarnya enggak usah takut, enggak usah khawatir. Memang kadang-kadang mungkin dengan romo kita bisa sepertinya romonya tidak cocok dengan kita, tidak setuju dengan kita. Kita ingat saja prinsip bagaimana kita mau belajar taat. Taat kepada Allah, taat kepada hierarki, taat kepada gereja. Ya, itu pegang saja. Saya pernah mengalami kok seperti itu. Ya, di mana di Yakobus mau bikin acara, waktu itu kayaknya romonya juga kurang setuju. Ya, cap. Nah, lalu ya saya mencoba mendekati, padahal panitianya sudah ada dan sudah terima pendaftaran. Ya, saya nggak usah sebut namanya romonya siapa, nggak usah. Nah, dari situ lalu bagaimana nih?
Romonya kayak nggak setuju untuk buat cap. Lalu saya bawa dalam doa, saya datang hari Sabtu atau Minggu, Sabtu kayaknya saya. Itu ada misa di Yakobus, itu misa anak-anak sekolah. Saya bilang mau berjumpa, mau bicara dengan Romo. Lalu, oh iya tapi saya harus misa dulu. Oh iya baik Romo, silakan. Misa anak-anak kecil-kecil gitu ya. Saya di pastoran mendengarkan, tapi gerejanya belum sebagus ini yang lama sekali. Nah, pada waktu itu ada lagu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, gitu ya. Dan seterusnya. Ada lagu dulu saya soalnya hatinya tuh terhibur sekali. Wah, udah gitu selesai sampai misa selesai, Romo balik kan mau janji, udah janjikan kami menunggu Romo. Janji masuk ke pastoran lagi dan ke ruangannya dia. Lalu begitu masuk di ruangan pastorannya dan saya masuk juga bersama dengan suami saya pada waktu itu. Romo senyum-senyum. Ada apa ibu? Nah gitu. Kenapa ibu mau melanjutkan cap ya? saya mengatakan begini, tidak Romo. Saya mengatakan tidak. Kalau Romo tidak setuju, saya tidak mengadakan cap. Tapi kalau Romo menyetujui, tentu saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Nah, dari pertemuan itu, akhirnya Romo itu ceritanya tuh lain-lain. Cerita mengenai pembangunan yang ada di Paladian, waktu itu belum ada. Pembangunan Paladian ini bakal begini-begini di Kelapa Gading dan seterusnya, ngomong yang lain. Dan intinya dari pembicaraan pagi itu, diizinkan untuk buat cap. Nah begitu, jadi apapun itu sebenarnya konflik atau ketidakcocokan atau apa bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya, kita berpegang bagaimana kasih Allah, kasih Bapa itu bekerja di dalam setiap daripada kita yang rela, yang mau apa? Menjadi hamba yang taat kepada Dia. Intinya itu taat kepada Allah. Taat pada Allah itu berani dengan iman melangkah, percaya. Ya, tidak gampang loh memang. Yang biasa-biasa jadi leader-leader ini pasti banyak mengalami benturan-benturan bukan? Tapi bagaimana kalau tetap eksis, kalau tetap jalan? Ya Bu Shirley, ya. Nah di situ terus jalan terus. Karena apa? Kita percaya ada Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang menyertai kita. Ya, jadi supaya enggak terjadi apa? Krisis dalam pelayanan. Karena hal-hal demikian itu sepertinya adalah ganjalan, ya, dan itu merupakan kerikil-kerikil di dalam pelayanan kita. Satu persekutuan doa ini cukup banyak ini orangnya, padahal baru yang datangnya baru offline hanya beberapa kali, bukan? Atau yang pertama ini bukan ya, sudah beberapa kali offline? Berapa kali Bu Herlina offline di sini? Oh dari Juli cukup lama ya, memang sudah lumayan hidup gitu loh. Di PD yang lain cuma 12 orang, 15 orang. Ya ada beberapa yang memang agak banyak, ada yang di daerah pinggiran. Tapi yang di Kelapa Gading ini cukup banyak saya bilang. Lumayan ya, saya percaya kekuatan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari semuanya untuk berani hadir untuk kita bersekutu. Senang sekali ketemu muka dengan muka seperti ini. Daripada hanya lihat di layar, satu layar ini banyak kecil-kecil gitu. Saya kalau ngelihat mesti pakai kaca pembesar. Jujur aja saya lihat satu-satu pakai kaca pembesar, habis tidak kelihatan dengan jelas, ya. Kalau di galeri itu, oke. Macam-macam pelayanan yang menjadi ganjalan-ganjalan, ya. Di dalam satu persekutuan doa, di satu persekutuan doa lain, bukan di sini tentunya ya, di tempat lain, itu umatnya itu makin hari makin habis sedikit demi sedikit. Kenapa? Ternyata kumpul tim, ya, tim inti, tim hariannya seperti itu. Lalu ternyata kalau mulai didekati, saling refleksi, ternyata antara timnya sendiri itu kurang kompak. Itu juga salah satu bagian yang menyebabkan pelayanannya itu sepertinya kurang lancar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih baik yang di sini, umat pun juga di sini adalah perlu juga untuk satu kesatuan. Tim apalagi harus satu kesatuan. Tadi sebelum mulai tim sudah berkumpul, ada beberapa orang di sini banyak mau menyatukan hati.
Ya, kita semua pasti sudah banyak kekeliruan dari pagi sampai malam hari ini, sudah banyak salah, kita ngaku berdosa dan kita memuji Dia, menyembah Dia, minta ampun kepada Tuhan, dan kita disiapkan untuk bisa melayani. Dan puji Tuhan supaya umat juga bisa yang hadir merasakan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan yang mulia, yang sempurna kemuliaannya itu akan mentransferkan kepada kita semua, ya, melalui tim yang solid itu. Sehingga timnya itu bisa menyatakan memancarkan kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah itu terpancar kepada umat yang lain, dan umat yang lain juga merasakan kemuliaan Allah, dan itu adalah suatu yang karya penyelamatan. Intinya seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kita mau cari apa sih di dunia ini? Kan kita mau carinya Tuhan. Ya, apalagi masa pandemi 3 tahun kemarin itu banyak sekali bencana rasanya, ya. Tapi sekarang tetap kita masih bisa eksis, ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi kita hanya percaya kepada Dia, percaya saja kepada Dia dengan iman. Nah, salah satu kendala yang sering muncul di dalam pelayanan itu adalah soal ini, meributkan soal uang. Ini banyak sekali terjadi, ya. Semoga di paroki ini, di tim sini Santo Yakobus enggak ada yang begitu-begitu, ya. Jangan sampai soal uang atau motivasi pribadi. Ya, motivasi pribadi jangan sampai ada. Semuanya itu lepas bebas, serahkan saja kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan, dan Tuhan kalau yang mengatur, yang menentukan tidak akan salah. Dia itu pasti betul. Ya, jadi tidak usah ragu, percayalah kepada Tuhan, ya. Jadi jangan sampai juga kita mengingini kemuliaan pribadi. Kalau tim pujian biasanya menyanyi, memuji Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Iya. Bukan berarti kita itu memuji-muji untuk Tuhan itu makin mulia, tidak. Bukan itu maksudnya, ya. Kalau Tuhan itu kemuliaannya sudah sempurna. Yaitu kembali kalau untuk menambah kemuliaan Tuhan bukan berarti Tuhan itu kurang mulia sehingga kita kasih pujian untuk ditambah kemuliaannya, bukan. Jangan sampai keliru pemahamannya itu. Menambah kemuliaan Tuhan maksudnya itu membawa orang makin banyak bisa memuliakan Dia. Ya, kemuliaannya itu tertransfer kepada orang-orang lain yang mendengar atau bersama-sama dengan kita. Itu maksudnya. Jadi semuanya itu mengalami kemuliaan Tuhan, ya. Itu makin memuliakan Tuhan, maka kita akan makin mengalami keselamatan. Ya. Sekarang materi tentu juga itu juga salah satu yang bisa menimbulkan kepentingan pribadi itu muncul. Tapi saya percaya dan berharap tim persekutuan doa di sini sebagai tim pelayan enggak mikir ke situ. Di keluarga pun juga sama loh. Pemikiran-pemikiran hal mengenai uang, materi itu kadang-kadang nyangkut di masing-masing orang di dalam keluarga. Contohnya nanti ya saya tunjukkan. Oke, sebelum sampai di sana, saya mau menjelaskan juga mengenai bagaimana anjuran dari Paus Fransiskus. Evangelii Gaudium, sukacita Injil, ukurannya ternyata adalah cinta kasih Allah. Tolok ukurnya bagi kita semua itu cinta kasih Allah, bukan cinta kasih diri sendiri, ya. Tetapi kalau tolok ukurnya cinta diri sendiri, yaitu akan sering muncul konflik-konflik di antara sesama kita, baik dalam keluarga sekalipun dan juga dalam keluarga rohani, ya, bisa muncul konflik-konflik seperti itu. Nah, saudaraku terkasih, kalau sukacita Injil ukurannya cinta kasih Allah, maka mengapa itu bisa terjadi seperti yang tadi di atas disebutkan? Karena apa? Karena pribadi lepas pribadi itu hubungannya kurang baik dengan Allah. Jadi kuncinya cinta kasih Allah itu diresapi oleh setiap daripada kita. Maka kita baru bisa melakukan pelayanan itu dengan hati, dengan kasih Allah, dengan hati Allah. Kalau kita melakukan pelayanan dengan kemauannya sendiri, yang terjadi adalah hanya ribut seringkali, ya. Nah, saudaraku terkasih, bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah? Saya itu ya punya satu grup, ada grup ya rohani teman-teman. Satu-satu kaget karena ada video seperti video yang nggak beres lah, ya. Itu masuk gitu loh, orang yang ngirim.
Lalu teman-teman masih komentar, ini kamu HP-nya dihack ya? Kok bisa muncul video porno gitu loh? Ya, lalu enggak dihack. Loh kok bisa kirim seperti ini? Ketahuan ternyata ini adalah teman saya rupanya yang kirim seperti itu. Mau saya hapus malah ke forward ke grup ini. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jadi kita pun juga dalam hal-hal seperti itu, ya kita juga mungkin dengan kebebasan internet yang luar biasa, sosmed yang seperti ini, kita bisa buka apa saja bukan? Tapi bagaimana kita juga menyadari hal seperti itu, untuk jangan tergoda, terseret oleh keinginan hal-hal seperti itu. Itu adalah godaan daripada si jahat yang akan mempengaruhi kita, sehingga pikirannya kita itu jadi ngeres ya istilahnya ya, gak beres lah seperti itu, ke bawah seperti nggak ada perlunya kan, seperti itu nggak ada gunanya, karena nanti kita akan keseret kepada hal yang lebih jauh ya, seperti itu, nggak pantas gitu ya. Lalu tidak peka dalam merasa dosa, udah berbuat dosa sekalipun nggak merasa berdosa, ngaku dosa aja ya, dosaku apa ya, lu nggak tahu lagi, ya kan? Kayaknya merasa enggak berdosa gitu loh. Padahal mungkin kalau dihitung banyak sekali berbuat dosa, tapi seringkali dosaku apa ya, mikir-mikir ya. Nah seperti itu, jadi kurang peka. Kalau misalnya lagi berdosa berat, sudah melakukan sesuatu yang berat di hadapan Tuhan, maka ya jangan komuni gitu loh. Ke gereja sih ke gereja, tapi jangan komuni, ngaku dosa dulu. Jangan hantam saja lalu, biarinlah nanti ketahuan saya enggak komuni, ini berarti saya punya dosa berat. Enggak usah takut. Ya bagi Tuhan tuh kita harus open, tidak usah takut apapun, apa adanya kita transparan di hadapan Dia. Ya, terus kurang kerendahan hati, ini yang paling berat. Ya, setiap daripada kita itu kurang rendah hati, tidak bisa. Kadang-kadang ini membutuhkan effort yang kuat untuk bisa rendah hati. Kita mau belajar dari figurnya bagaimana tadi Mother Teresa, dan terlebih bagaimana figur Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ya, tidak kurang sukacita Allah. Jadi sukacita Allah, cinta kasih Allah sudah ada dalam kita, tapi tidak masuk, tidak meresap dalam kita. Kurang cinta kasih Allah, ya. Jadi batinnya itu kosong gitu ya. Yang ada yang buat dia sukacita itu adalah hal-hal yang dunia. Ini termasuk godaan daripada si iblis loh. Ingat gak pada waktu Yesus dicobai di padang gurun 3 macam percobaan? Selain makanan mengenai ubahlah roti itu kalau menjadi batu menjadi roti. Ya, soal duniawi. Yang kedua apa? Iya, suruh menjatuhkan diri ya. Ya, sudah menjatuhkan diri nanti engkau akan ditopang. Dan iblis mengatakan apa? Bahwa dia sudah mendapatkan kuasa dan kemuliaannya sudah diberikan kepadaku. Nah, itu apa? Ingat enggak bacaan itu? Ya, yang kedua itu iblis mengatakan bahwa kuasa dan kemuliaannya sudah diserahkan kepadaku. Ya, dia berkata seperti itu ya. Mungkin bisa saya bukakan sebentar kata-katanya supaya lebih tepat. Ini di sini. Di dalam Lukas 4 itu kalau enggak salah, Lukas 4 ya. Lukas 4. Ini penting sekali untuk kita ketahui bagaimana kerja daripada si jahat itu menggoda kita, ya. Lukas 4 ayatnya yang ke-6, kata iblis kepada Yesus ya, segala kuasa dan serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Oh itu, ini firman Tuhan mengatakan seperti itu ya. Kita mungkin berpikir, loh kok Allah tuh ngasih kuasa dan apa tadi tuh kemuliaannya semuanya diserahkan kepada iblis, kepada aku. Kita bisa berpikir seperti itu. Ternyata yang dimaksud dalam Injil itu kuasa dan kemuliaan dunia itu di tangan iblis. Itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menggoda kita semua. Nah, kalau kamu mau kuasa dunia ini, asal kamu menyembah aku, kata si iblis, aku serahkan kepada kamu. Ya, itu Lukas 4 ayat yang ke-6 ya tadi ya. Itu dibaca coba, artikan. Enggak main-main loh. Jadi supaya orang itu menyembah iblis. Ya, sehingga orang itu enggak selamat, enggak ikut Tuhan gitu loh ya.
Karena iblis mengatakan semua kuasa dan kemuliaan sudah diserahkan kepada dia, ya, di sini ya. Oke. Tujuannya supaya kita menyembah iblis. Nah, saudaraku terkasih, dari sini sebagai teman-teman dalam pelayanan, baik dalam pelayanan rohani maupun dalam pelayanan yang ya sebenarnya semuanya rohani, tapi yang di dalam keluarga itu membutuhkan sukacita yang asli, yaitu dari Allah sendiri. Jangan sukacita yang dari dunia. Yang dari dunia, makan, minum, ke disko, senang-senang, foya-foya, itu kalau semuanya berkelebihan, itu ingat, itu adalah daya tarik daripada si iblis untuk menarik kita untuk udahlah, enggak usah ke gereja, udahlah terus begitu. Contoh yang kecil-kecil saja, kita sudah mau ke gereja, udah parkir di lapangan parkir gereja. Tahu-tahu ditelepon oleh teman, si ini datang loh, dia datangnya cuma 2 hari loh, dan hari ini mau ajak kita makan sebentar. Ya, gua sudah ada di lapangan parkir nih. Ya udahlah, cabut aja sebentar deh. Kita ketemu dulu, kan nanti sore ada misa lagi. Nih godaan kan? Nih godaan. Pilihan keputusan ada di tangan dia, mau ikut apa enggak nih? Ya, kalau berani, cinta Tuhan tetap ada dalam batinnya, orang ini akan mengatakan, iya deh, gua nyusul ya. Gua cuma misa 1 jam kok. Berani dia. Berani, enggak apa-apa. Gak kehilangan, ada 2 hari, gak bisa ketemu sekarang, besok juga bisa ketemu. Tapi saya sudah di tempat parkir dan saya mau misa dulu. Itu dia ngikutin kehendak Roh Kudus. Kan niatnya udah parkir, udah mau masuk gereja, dia mau cabut lagi pergi gitu kan. Nah dari situ, kalau dia lalu cabut pergi, yaitu dia mengikuti gerakan daripada roh jahat. Supaya jauh dari Tuhan. Lupa nanti dia pergi, sore udah hujan atau apa enggak ke gereja lagi malahan. Ya, itu kira-kira contoh kecil yang sering kali ada di sekitar kita, ya, hal-hal seperti itu. Oke, jadi orang yang tidak memikirkan orang yang dilayani, tetapi puas dengan pikirannya sendiri, ya, itu adalah hal-hal yang ini. Nah, saudaraku terkasih, bagaimana sekarang kita diajak sebagai orang yang mau melayani dengan cara Tuhan, dengan cara Yesus mau, ya. Yesus pada waktu bertanya kepada Petrus di dalam Injil Yohanes itu terakhir 21 ayat 15 sampai 19, gembalakanlah domba-dombaku, ya. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau harus menggembalakan domba-dombaku. Yaitu maka dengan melayani itu suatu karya yang tidak bisa dinegosiasi. Ya kita lihat Yesus bagaimana. Coba di Taman Getsemani pun dia siap untuk melakukan apa yang kehendak Bapa. Bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang terjadi ya. Nah dari sini jadi karya yang tidak bisa dinegosiasi itu adalah melayani. Kalau kita lihat yaitu dalam Roma 16 ayat 17 dan 18 ya. Melayani Kristus itu bukan melayani perut mereka sendiri, tetapi mau dibimbing oleh Roh Kudus. Itu nanti dibaca sendiri di rumah. Ya, Roma 16 ayat 17 dan 18. Kebanyakan orang juga ingin mendapatkan pujian, ingin diterima dan mencari kesenangan, tapi bukan keutamaan yang dicari. Keutamaan di sini saya beri tanda petik, itu keutamaan akan kehendak Allah. Kehendak Allah itulah keutamaan daripada kita. Kita itu hidup adalah melakukan kehendak Allah dan sungguh mau berbakti kepada Dia. Untuk mencapai itu memang tidak mudah. Kita butuh satu kekuatan yaitu rahmat Roh Kudus. Kalau saudara dan saya bisa melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik, itu adalah karya Roh Kudus, rahmat loh. Bukan karena kemampuan kita sendiri melakukan perbuatan baik. Itu diingat. Jangan sampai kita menjadi tinggi hati, aku bisa berbuat baik ini, aku memang baik, enggak. Kalau kamu bisa berbuat baik dan kamu baik, itu adalah karya daripada Roh Kudus ya. Jadi untuk ini maka dibutuhkan satu latihan rohani ya. Ingat sangkuli kan, sangkal diri, pikul salib dan mengikuti Yesus. Ini, jadi semua saudara dan saya sama. Dalam hidup ini kita tuh sangkuli, menyangkal diri terus menerus.
Lupa, iya lupa, bisa diingetin lagi oleh Roh Kudus. Dan kita mau pilih yang mana? Ya, pikul salib enggak enak. Siapa yang mau mikul salib berat-berat terus? Berat gitu ya, tapi kita percaya kalau itu memang harus dilewati, ya sudah kita pikul salib bersama dengan Yesus ya. Kalau bersama dengan Yesus maka salibnya akan menjadi lebih ringan dan percaya ya. Dan mengikuti Yesus itu yang paling penting. Sangkal diri, pikul salib, dan yang terpenting bukan berhenti sambil pikul salib saja, tapi mengikuti Yesus itu yang terpenting ya. Jadi ingat bagaimana Yesus pada waktu di Taman Getsemani, dia pun juga tahu bahwa akan mati disalib, dan dia berdoa sampai bertetesan keringat seperti darah seperti itu, dan dia mengatakan tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu sajalah Bapa yang terjadi. Iman ya. Saudara-saudariku terkasih, dalam pelayanan kita pun juga akan banyak mengalami hal yang seringkali kita terpojok, kita rasanya dikucilkan, tidak kelihatan, tetapi dari matanya orang tuh memandang kelihatan ini pelayanan, tapi mulai ada kelompok-kelompok yang suka tidak suka misalnya seperti itu. Nah itu, jadi yang tidak suka, tidak disukai kalau dilihat oleh orang-orang yang lain itu sepertinya dia itu kayak matanya disorotin gitu dan kerasa gitu, aku enggak diterima, aku enggak disukai ya, itu kerasa ya. Kalau misalnya itu terjadi di dalam pelayanan kita, kita coba duduk diem, banyak berdoa dan tanya kepada Tuhan, betul enggak sih yang aku buat ini seperti ini, semuanya saling, jadi supaya ada kesatuan di dalam satu tim itu. Dan ini menjadi bagian yang cukup penting karena ingat kerja daripada si iblis itu memecah belah. Kita jangan sampai mau dipecah belah. Dan kita percaya siapapun yang saat ini bertugas ya lakukan dengan tanggung jawab dan dengan baik. Kan ada masanya semuanya ya. Kalau sekarang dikasih kepercayaan Riko yang sebagai koordinator PD, maka kita semua mendukung Riko. Kalau misalnya sudah 6 bulan, 6 tahun Riko selesai, ganti Evi misalnya, istrinya itu juga aktivis, misalnya seperti itu ya, 6 tahun ya semuanya itu tidak mendukung Riko lagi, mendukungnya Evi gitu loh. Jadi siapapun yang sekarang menjadi koordinator atau yang bertugas siapa ya orang enggak sempurna ya, kita kasih apresiasi ya, dukunglah dia. Ada masanya, selesai juga kok ya, seperti itu. Jadi kita tujuannya yaitu mau mencari kehendak Allah Bapa. Nah sekarang ada contoh lagi, misalnya berhadapan dengan rekan pelayanan, tidak bisa damai dengan orang ini, nggak cocok, chemistry-nya nggak nyambung gitu loh ya, nggak enak ketemu dia. Aku ketemu Sony ini misalnya nggak cocok misalnya gitu ya, nah chemistry nggak cocok gitu ya. Tapi gimana sih Sony ini barengan sama aku terus di dalam pelayanan? Apakah aku mau usir dia? Kan nggak mungkin. Ya diterima saja, dijalani saja. Karena tanggung jawabku harus bersama dengan dia jalanin ini. Ya saya dengan Sony tetap jalanin semuanya ini sampai selesai. Ya seperti itu, harus tetap setia menjalani karena ini adalah sesuatu pelayanan ya. Pelayanan adalah sebuah sikap hati. Jadi kita mau melayani itu lebih kepada melayani Tuhan, berbakti kepada Dia. Satu penutup Kolose 13 ayat 23 itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan ya, dan bukan untuk manusia. Nah ini, jadi apapun yang kamu buat dalam hidup, baik pelayanan rohani maupun di rumah maupun di keluarga, apapun pekerjaan itu, anggap aja semua pelayanan, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada ya, suami rajin bekerja, cari duit, tanggung jawab dengan keluarganya itu bagus banget itu. Lalu si suami itu di pikirannya, saya kan sudah bekerja mati-matian untuk keluarga, jadi saya sekarang punya hak bebas, aku mau hangout dengan siapapun juga boleh. Maksudnya mau pergi, jangan ganggu saya, jangan larang-larang saya ya. Dia mengatakan kepada istrinya seperti itu. Itu juga bukan seperti itu kalau melayani keluarga menurut aturannya Tuhan. Sama juga istri, wah saya sudah seharian ini ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, masih masak lagi dan seterusnya.
Sekarang aku punya kebebasan, pokoknya suami nggak boleh melarang saya ya kalau saya mau belanja ini, mau apa misalnya seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Ya, ingat itu adalah cara duniawi. Tapi cara mengikuti Tuhan kita tetap bagaimana Tuhan menyapa kita untuk kita melakukan yang terbaik. Nggak gampang dan itu merupakan penyangkalan diri. Ya, kayaknya kita jadi dikekang ya. Tapi percayalah semuanya itu demi kebaikan kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dan biarlah apapun yang kita buat, kita melakukan seperti hamba yang tidak berguna. Dipakai ya kalau memang Tuhan memang minta kita melakukan, lakukanlah sebisa mungkin dengan segala kebaikan, dengan bimbingan Roh Allah sendiri. Amin. Terima kasih. Boleh satu lagu Evi? Yang terakhir aja kali ya, yang bersyukur. Ya, boleh kamu saudara. Mau makan boleh? Biarlah Tuhan, kami mau selalu bersyukur setelah kami menerima begitu banyak firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Kami mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Bersatu hati untuk mendoakan kertas-kertas kecil yang ditulis dan dimasukkan di dalam toples ini. Allah Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu tiada hentinya. Engkau tahu Bapa, begitu banyak permohonan, ucapan syukur dari sahabat-sahabat kami yang menuliskannya di dalam kertas-kertas ini dan ada dalam toples ini. Ini adalah suatu ungkapan tanda apa yang mereka bisa tulis dengan kata-kata. Bahkan lebih dalam lagi Engkau yang mengetahui isi hati daripada mereka yang sebenarnya. Tolonglah ya Bapa, kabulkanlah doa-doa mereka, terimalah ucapan syukur mereka, dan Engkau yang tahu yang terbaik terjadi dalam kehidupan mereka, anak-anak-Mu. Untuk itu semua, kami senantiasa berdoa dan mohon pertolongan melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang bertata bersama dengan Dikau dan bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, kita berikan terima kasih Bu Leni, terima kasih buat semuanya. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Kita mau katakan, Tuhan jadikan kami hati seorang hamba seperti apa yang sudah kita dengar tadi. Kami mau berbagi, kami mau memberikan apa yang sudah Kau izinkan untuk kami miliki.
Kita iringi persembahan kita. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Benar Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, oh bukan Tuhan yang memandang harta, Tetapi hati seorang hamba yang hanya Kau cari. Mari Tuhan, biar Kau temukan temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. nilai yang terbaik, Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Kami ku hanya mau mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan persembahkan hanya kepadamu. Yesusku. Puji Tuhan. Persilakan Ibu Eli. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita juga sudah disegarkan oleh pengajaran firman yang dibawakan oleh Ibu Leni Mulyo. Terima kasih banyak Bu. Kami sangat berterima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sungguh luar biasa, setiap kita pasti diberkati. Diberkati ya kita semuanya ya. Oke, amin. Minggu depan kita tetap semangat datang lagi. Ya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Lili Budiman yang sudah memberikan kesaksian bagi kita. Ya, kita percayakan karya Tuhan sungguh luar biasa. Memang walaupun saat ini Pak Akian masih tetap sakit, kita dukung ya terus ya di dalam doa. Sekiranya biarlah karya Roh Kudus yang terus memberikan Pak Akian kekuatan. Kita percaya mujizat Tuhan selalu ada dan nyata buat kesembuhan dan pemulihan Pak Akian. Amin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Evi dan tim singer yang sungguh luar biasa. Hari ini kita diberkati sekali dengan 3 suara bapak-bapak yang sangat luar biasa ya. Biasanya pujiannya banyak ibu-ibunya. Hari ini banyak bapak-bapaknya. Kita tepuk tangan yuk sekali lagi ya. Terima kasih juga buat Bro Alvin, buat buat Bro Yuri,
yang menjadi soundman, yang juga buat Bro Sony yang sudah mengambil bagian dari LCD proyektor, terima kasih banyak. Dan kepada Bapak Ibu yang telah membantu di dalam tugas pelayanan kita pada malam hari ini, baik di tatip ataupun kolektor tadi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Ada beberapa pengumuman untuk tanggal 1 November PD pagi jam 10 pagi mengundang Bapak Ibu semuanya yang mempunyai waktu, yuk kita hadir bersama-sama mengikuti Misa Kudus yang akan dibawakan oleh Romo Estino Dwi Prasetyo PR dengan tema Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Nah, yuk kita sama-sama dikuatkan, diberkati melalui Misa Kudus ini. Dimohon sekiranya juga Bapak Ibu dapat membagi informasi ini ke teman-teman lainnya supaya untuk boleh bergabung bersama-sama di Selasa pagi. Untuk Kamis minggu depan kita akan berkumpul bersama lagi di tempat ini di jam yang sama. Di Gereja Santo Yakobus. Mohon maaf. Di Gereja Kim Taigon, tetangga sebelah. Iya, ya. Kita akan ada Misa Kudus yang akan dibawakan oleh Romo Felix Supranto SSCC. Nah, dengan tema melakukan teruslah menjadi terang dengan melakukan yang baik dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama berkumpul bersama mengikuti Misa Kudus ini. Dan juga ada PD Lansia yang mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama di hari yang istimewa, sungguh luar biasa ini, ulang tahun yang ke-24 PD Lansia pada tanggal 14 November, 11 November. Ya, 11 November jam 10 di Gereja Santo Yakobus, aula lantai 4 ya. Dengan tema The Power of Love, Misa Kudus ini akan dibawakan oleh Romo Suto dan Romo Tino. Mari kita bergabung bersama-sama. Dan ini akan tampil satu lagi slide ini adalah seluruh rangkaian dari PD pagi, PD malam, PD lansia, Santo Yakobus kita. Bagi Bapak Ibu yang mau foto, silakan foto. Jadi bisa tahu ya dengan tema apa saja untuk kegiatan yang ada di selama bulan November ini. Untuk selanjutnya juga ada sos doa dari paroki kita Santo Yakobus melayani Bapak Ibu. Mungkin juga ada teman-temannya yang membutuh dukungan doa, pelayanan sos doa gereja Paroki Santo Yakobus melayani Bapak Ibu semuanya dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam dengan sangat rahasia. Jadi jangan takut, silakan mungkin dapat membagikan informasi ini kepada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan dukungan doa. Oke, selanjutnya mungkin kali ini saya mau mengundang bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini baru pertama kali ada. Boleh silakan berdiri di tempat supaya kami dapat menyapa Ibu atau Bapak. Tadi ada Bapak Ibu yang dari Jatinegara. Selamat datang di PD kami. Selamat bergabung. Oke, selanjutnya bagi mungkin Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan dukungan doa khusus, tim PD Santo Yakobus akan ikut membantu
mendoakan Bapak Ibu, nanti bisa menghubungi tim yang ada di belakang, silakan. Kami akan bersama-sama melayani Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu kehadirannya malam hari ini. Semoga minggu depan kita boleh mengajak teman, kerabat, saudara, siapapun itu juga untuk boleh berkumpul bersama kita di dalam PD Santo Yakobus ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa. Kita sampai pada penghujung persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada malam ini Tuhan, kalau kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, bimbingan-Mu di dalam persekutuan doa pada malam ini Tuhan, yang sungguh boleh kami nikmati, yang sungguh boleh kami rasakan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami sungguh penuh sukacita, bahagia. Khususnya kami sudah mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu Tuhan, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Leni Mulyo, yang sungguh menguatkan bagi kami, meneguhkan kami semua Tuhan. Biarlah kami terus dan terus belajar, terus senantiasa mau belajar untuk agar kekuatan iman kami Kau tambah-tambahkan, dan juga agar iman kami semakin bertumbuh. Biarlah kami juga dapat membagikan kepada keluarga kami, teman-teman kami, dan semua siapapun yang kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa, dan terima kasih untuk persembahan yang boleh diberikan pada malam hari ini. Semua ini Tuhan adalah anugerah daripada-Mu, adalah semua yang Kau berikan ini sungguh luar biasa. Karena itu ajari kami Tuhan untuk selalu setia kepada-Mu, untuk selalu mau taat kepada-Mu Tuhan, melakukan segala sesuatu yang sudah Kau percayakan ini dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Leni Mulyo Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaan usaha apapun Tuhan, limpah-limpahkan berkat, dan juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik, kekuatan, serta biarlah Engkau senantiasa membimbing melindungi keluarga besar ini Tuhan. Biarlah mereka senantiasa di dalam perlindungan-Mu, di dalam bimbingan-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami senantiasa, agar apapun yang kami laksanakan, Engkaulah yang senantiasa hadir di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar apapun yang kami rencanakan, yang kami lakukan, sungguh-sungguh ini dapat berjalan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, ajari kami Tuhan untuk saling mengampuni. Jauhkanlah kami daripada kecongkakan, daripada kesombongan, jauhkan kami daripada keserakahan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu
yang sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu Tuhan. Karena itu, ya Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami senantiasa agar kami tetap di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah kami terima pada malam ini maupun yang belum. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan membimbing kami, melindungi kami, menuntun kami agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dan juga boleh kami berkumpul dengan keluarga kami, dan juga kami senantiasa dapat berbagi kasih dan juga sukacita. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Masih banyak yang hendak kami haturkan Tuhan, khususnya kami berdoa untuk sahabat kami Pak Toton, juga Pak Akian, juga Ibu Lina Bruno. Kalau saat ini mereka sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan, sungguh-sungguh kami mohon belas kasih-Mu, agar Tuhan menjamah dari setiap mereka, memberikan kekuatan iman, memberikan kekuatan di dalam menghadapi segala apapun yang mereka rasakan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, tidak akan pernah meninggalkannya. Karena itu ya Tuhan, mohon berikanlah rahmat, kesembuhan, pulih, sehat kembali, agar mereka kembali melayani-Mu Tuhan. Mereka kembali melayani sesama kami dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau di dalam seluruh hidup kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Perawan sahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Selamat malam. Sekali lagi Tuhan memberkati, sampai berjumpa Kamis yang akan datang. Amin.